Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang materi integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai semuanya, namaku Christina. dan aku Dea. Nah, selanjutnya materi integrasi sosial akan dilanjutkan oleh Dea. Simak videonya ya. Jadi teman-teman, kalian pasti pernah dengar kan integrasi sosial? Nah, di sini aku akan jelasin tentang apa sih itu integrasi sosial. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak integrasi sosial itu berasal dari bahasa apa? Jadi, integrasi sosial itu berasal dari bahasa Latin, yaitu integra, yang artinya utuh seluruhnya, komplit, dan bulat. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu nih integrasi sosial menurut KBBI. Nah, integrasi sosial adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi, pengertian integrasi sosial menurut teori para ahli yang saya ambil adalah teori dari Paul B. Harden. Integrasi sosial adalah proses pengembangan masyarakat di mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Proses integrasi sosial dapat terjadi secara sukarela ataupun terpaksa. Oh iya, ada juga loh faktor-faktor pendorong integrasi sosial, yang salah satunya toleransi, yang dilakukan oleh kelompok satu terhadap kelompok lainnya dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Integrasi sosial dibedakan menjadi 3 macam, yaitu normatif, fungsional, dan koersif. Oh iya, aku juga bakal kasih tahu nih beberapa contoh integrasi sosial yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu melakukan gotong royong dan kerja bakti di lingkungan sekitar kita, menghargai ibadah umat agama lain, saling mensupport dan saling terbuka agar terciptanya keluarga yang humoris, membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, menaati aturan yang berlaku, dan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan hari nasional. Selanjutnya, reintegrasi akan dijelaskan oleh teman saya, Nana. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Christina. Jadi di video kali ini, aku bakal ngasih tahu kalian apa sih itu reintegrasi. Nah, reintegrasi merupakan suatu proses untuk mengembalikan nilai dan norma pada masyarakat setelah terjadinya perubahan. Reintegrasi juga merupakan suatu upaya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat sosial setelah terjadinya disintegrasi. Nah, kalian pasti bingung kan apa itu disintegrasi? Jadi, disintegrasi merupakan suatu perubahan yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Perubahan tersebut meliputi perubahan lingkungan, sosial, politik, dan ekonomi. Nah, perubahan itu bisa menyebabkan pudarnya nilai dan norma pada masyarakat. Kondisi tersebut bisa menyebabkan konflik. Jadi, disintegrasi bisa menyebabkan konflik dikarenakan dalam situasi tersebut masyarakat tidak dapat terkendali. Karena masyarakat sudah tidak memiliki landasan atas apa yang mereka lakukan. Jadi, mereka sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita memerlukan upaya reintegrasi sosial untuk memperbaiki dan menemukan penyebab konflik dalam masyarakat. Selain itu, reintegrasi sosial juga diperlukan untuk menata dan menyatukan kembali masyarakat yang berkonflik, sehingga terciptalah keadaan damai, harmonis di tengah masyarakat yang mengalami konflik. Nah, dari penjelasan aku tadi dapat disimpulkan bahwa reintegrasi sosial merupakan proses sosial untuk menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik agar tercipta kondisi seperti sebelum terjadinya konflik. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah untuk mengembalikan kondisi yang sudah terlanjur terjadi. Inilah mengapa integrasi sosial memerlukan waktu yang cukup lama untuk menerapkannya. Lalu apa aja sih contoh reintegrasi sosial? Nah, aku bakal ngasih kalian satu contoh reintegrasi sosial yang pernah terjadi di Indonesia.
Jadi, reintegrasi sosial yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya ada konflik antara pengemudi ojek online dan pengemudi ojek konvensional. Jadi, kalian ingat nggak? Pernah terjadi konflik antara pengemudi ojek online dan pengemudi ojek konvensional. Beberapa tahun lalu, masalah ini bermula dari protes pengemudi angkutan konvensional yang ditinggalkan masyarakat. Pasalnya, sebelum angkutan online beroperasi, penghasilan para pengemudi konvensional bergantung pada masyarakat yang menggunakan jasa mereka. Masalah ini terus berlanjut sampai muncul konflik yang tak kunjung selesai. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan ini, dilakukan upaya reintegrasi sosial di antara kedua belah pihak, sehingga muncul aturan tentang pembatasan wilayah operasional yang isinya setiap pengemudi online dilarang mengambil atau menurunkan penumpang pada wilayah tertentu. Jadi, itu yang saya sampaikan tentang reintegrasi. Terima kasih. Nah, itu penjelasan dari kami berdua tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Jadi, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan terima kasih. Terima kasih.